Teknik adalah penerapan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan manusia sehingga masalah dapat diselesaikan secara lebih mudah, efektif, dan efisien. Teknik produksi benih adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam menghasilkan benih yang berkualitas dengan mudah, efektif, dan efisien. Dengan definisi lain, teknik produksi benih adalah cara manusia untuk memudahkan kegiatan pengadaan benih secara murah tanpa mengorbankan kualitas benih dan aman untuk pekerja serta kelangsungan produksi benih yang akan datang. Teknik produksi benih. Yang pertama ada seed processing atau pemrosesan benih, dan yang kedua ada seed collection atau pemanenan benih. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang seed processing atau pemrosesan benih. Pemrosesan benih mengacu pada prosedur penanganan antara pengumpulan dan penyimpanan yang bertujuan untuk mencapai benih yang bersih dan murni dengan kualitas fisiologis tinggi yang dapat disimpan dan ditangani dengan mudah selama proses berikutnya, seperti perlakuan, transportasi, dan penaburan. Pemrosesan mencakup sejumlah prosedur penanganan yang penerapannya berbeda menurut jenis buah dan biji. Pemrosesan dapat dikelompokkan ke dalam 7 prosedur berikut. Yang pertama adalah pembersihan awal. Pembersihan awal merupakan pembersihan kasar untuk menghilangkan kotoran yang lebih besar seperti daun, ranting, dan bagian buah yang kosong. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan untuk mempersiapkan prosedur pengeringan bertahap yang berkepanjangan yang diterapkan untuk menyelesaikan pematangan buah dan biji untuk memudahkan ekstraksi. Yang ketiga adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemisahan fisik dan buah atau unit penyimpanan lainnya. Yang keempat adalah dewing. Dewing merupakan penghapusan sayap, rambut, dan lampiran lainnya dari biji atau unit penyimpanan lainnya. Yang kelima adalah pembersihan. Pembersihan penghapusan pengotor, yaitu semua bahan non-biji, misalnya biji asing, bagian buah, bagian bunga, dan debu. Selanjutnya yang keenam adalah penilaian. Penilaian tentang pemisahan fraksi biji menjadi beberapa bagian berdasarkan ukuran. Selanjutnya yang ketujuh adalah penyesuaian kadar air. Biasanya, pengeringan sebagai persiapan untuk penyimpanan untuk benih yang peka terhadap kekeringan. Pengolesan ulang kadang-kadang dapat diterapkan jika benih telah dikeringkan hingga di tingkat yang aman. Pre-cleaning. Pre-cleaning adalah pembuangan materi yang lebih besar, seperti daun, ranting, dan buah kosong sebelum ekstraksi. Jika pengumpulan dilakukan dengan metode yang relatif bersih, seperti mengambil buah atau biji individu dari tanah, penutup tanah, atau pohon, lot benih mungkin mengandung sedikit bahan asing. Bahan yang lebih besar dapat diambil dengan tangan. Benih yang dikumpulkan dengan menyedot debu, menyapu atau menyapu lantai hutan, di sisi lain mengandung sejumlah besar puing-puing. Hal-hal tersebut merupakan curah yang berlebihan dan terlebih lagi dapat menghambat baik pengolahan maupun kualitas benih. Pembersihan awal memiliki alasan berikut. Yang pertama, ekstraksi mekanis dapat terhambat oleh bahan asing, tetapi khususnya bahan kering yang lebih besar seperti potongan cabang dan daun dapat mengganggu, misalnya debunker.
Yang kedua, bahan kecil seperti biji, seperti tangkai buah. Potongan daun dan ranting patah lebih mudah dipisahkan dari buah daripada biji, dan oleh karena itu sebaiknya dibuang sebelum biji diekstraksi. Yang ketiga merupakan perontokan. Perontokan memecah bahan menjadi potongan yang lebih kecil dan digunakan untuk ekstraksi pada banyak buah yang tidak pecah. Misalnya polong-polongan yang tidak pecah. Jika lot buah mengandung cabang dan ranting, perontokan kemungkinan akan memecah bahan ini menjadi potongan-potongan dengan ukuran dan berat yang sama seperti biji. Fragmen kemudian sulit dihilangkan dengan metode pembersihan apapun setelah ekstraksi. Selanjutnya, patogen seperti bakteri dan spora jamur menempel pada tanah dan bahan organik. Jika patogen muncul dalam jumlah besar dan kondisi kondusif untuk infeksi, mereka dapat menyebabkan kerusakan serius baik pada benih maupun pada perkecambahan bibit. Bahan yang bersih lebih disukai karena banyak patogen menempel pada bahan non-bibit. Pembersihan awal dapat mengurangi kontaminasi secara signifikan. Selanjutnya, after ripening atau setelah matang. Pematangan fisiologis dan mekanisme penyebaran biasanya terjadi di pohon dan merupakan kelanjutan dari peristiwa sebelumnya dalam pengaturan buah dan biji. Prematur mungkin disengaja untuk menghindari kehilangan benih karena penyebaran atau pemangsaan, atau tidak disengaja, misal jika pengumpulan dilakukan lebih awal atau buah yang dikumpulkan mengandung sebagian besar buah yang belum matang sepenuhnya. Beberapa peristiwa penyelesaian proses pematangan setelah bubar bukanlah hal yang aneh. Oleh karena itu, sering diamati bahwa benih cenderung berkecambah lebih baik setelah periode penyimpanan yang singkat. Selanjutnya ada faktor lingkungan yang harus ditangani selama masa persiapan. Yang pertama ada suhu, yang kedua kelembapan, yang ketiga cahaya, dan keempat atmosfer. Ekstraksi benih atau seed extraction. Ekstraksi benih adalah prosedur secara fisik melepaskan dan memisahkan benih dari struktur ini. Benih di sini digunakan dalam arti luas sebagai unit yang disimpan dan ditaburkan, yang merupakan benih morfologis ditambah, kadang-kadang tambahan struktur yang melekat atau membungkus, misalnya endokarp, seluruh perikarp atau aril. Ekstraksi memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengurangi massa biji. Yang kedua, kemudahan penanganan benih biasanya diolah terlebih dahulu dan disemai secara individu, yang mengharuskan pemisahan dari buah. Dalam banyak kasus, buah-buahan mengandung zat penghambat yang harus dihilangkan agar perkecambahan terjadi. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan daya simpan. Bagian buah yang mudah terurai seperti daging selama penyimpanan, kelembapan yang terkandung dalam jenis buah kering dan kerucut dapat menarik jamur dan serangga, terutama jika disimpan di bawah suhu sekitar. Selain itu, pengeringan benih hingga kadar air yang aman menjadi sulit jika benih tidak diekstraksi. Selanjutnya, potensi kerusakan benih selama pengolahan. Yang pertama, kerusakan mekanis. Biasanya pada kulit biji, tapi kadang-kadang pada embrio dengan kotiledon biji yang berkembang dengan baik. Umumnya, biji bulat dan biji kecil cenderung lebih sedikit mengalami kerusakan dibandingkan biji yang memanjang atau bentuknya tidak berakurat. Yang kedua, kerusakan
terjadi karena peperan suhu tanur tinggi untuk mengekstraksi biji dari kerucut, atau pembakaran yang disengaja untuk menghilangkan bulu buah atau biji. Suhu tinggi yang fatal juga dapat terjadi selama fermentasi buah. Benih lembab lebih rentan terhadap kerusakan panas daripada benih kering, dan benih rekalsitran sensitif terhadap kerusakan panas. Yang ketiga, kerusakan xentikal kadang-kadang terjadi selama pemisahan dengan flotasi dalam cairan organik. Sumber potensial lainnya adalah fungisida. Yang keempat, kerusakan air. Perendaman yang lama dalam air, misalnya untuk melunakkan daging buah, dapat menghambat respirasi biji. Perendaman yang lama juga dapat menyebabkan imbibisi dan mulai perkecambahan biji tanpa dormansi. Tingkat pengeringan benih sangat penting pada spesies dengan intoleran pengeringan. Selanjutnya adalah seed collection atau pemanenan benih. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pemanenan benih. Yang pertama adalah kondisi iklim dan cuaca selama masa pengumpulan. Yang kedua, kerusakan terhadap pohon. Yang ketiga, aksesibilitas dan kelerengan. Yang keempat, tipe buah dan benih. Yang kelima, tipe penyebaran benih. Yang keenam, masalah pohon khusus. Dan yang ketujuh, identitas pohon induk. Untuk teknik pemanenan benih terdapat 3 jenis teknik pemanenan. Yang pertama, teknik pengumpulan benih dari lantai hutan atau tanah. Yang kedua, teknik pemanenan benih yang berasal dari tajuk pohon pada pohon yang telah ditebang. Yang ketiga, pemanenan benih dari tegakan pohon. Oke, bagian yang pertama adalah teknik pengumpulan benih dari lantai hutan atau tanah. Yang pertama, pengumpulan benih dari lantai hutan yang jatuh secara alami. Teknik pemungutan langsung dilakukan dengan cara mengumpulkan buah yang jatuh, buah yang telah jatuh, serta menunjukkan ciri-ciri masa dapat diambil langsung dari tanah. Proses pengumpulan dapat diiringi dengan proses sortasi, di mana dalam hal ini buah yang baik secara fisik adalah buah-buah yang teknik pengunduhan dengan cara memungut langsung dari tanah dapat juga berpengaruh terhadap kualitas fisik fisiologis benih yang akan digunakan. Kualitas fisik fisiologis yang dapat dipengaruhi seperti peningkatan Ka karena efek dari kelembapan tanah, terbawahnya jamur oleh benih akibat adanya sentuhan dengan lantai tanah, maupun rusaknya enih benih akibat terjadinya serangan dari hama yang hidup pada lantai tanah. Masalah dan keterbatasan teknik pengumpulan dari tanah. Untuk jenis yang menyebar baik oleh angin, benih yang jatuh di bawah pohon adalah benih yang gagal menyebar, sehingga jumlahnya hanya sebagian kecil dari jumlah benih yang dihasilkan. Jika lantai hutan lembab, maka untuk benih rekalsitran atau tidak mengalami dormansi akan cepat berkecambah. Pada umumnya, benih rekalsitran yang tidak segera berkecambah akan segera mengalami kerusakan benih, atau viabilitasnya akan segera menurun dengan cepat. Persen tercampurnya benih dari pohon induk yang tidak dikehendaki tinggi atau kontaminasi benih tinggi. Benih yang dikumpulkan dari lantai hutan rentan
terserang hama dan penyakit, terutama jika pengumpulan dilakukan dengan menggunakan penggaruk atau vakum. Hal ini dapat disebabkan ikut terbawanya benih yang rusak atau lama yang telah diserang patogen atau hama benih. Hal tersebut menyebabkan benih yang rusak akan kontak dengan benih yang masih baik, sehingga patogen atau hama tersebut dimungkinkan menyebar atau menular terhadap benih yang lain. Kedua adalah pengumpulan benih dari tanah atau lantai hutan setelah penggoyangan. Dalam teknik ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penggoyangan manual menggunakan tangan, bantuan tali, pengait, dan lain-lain, atau penggoyangan mekanis dengan menggunakan mesin. Teknik ini diterapkan untuk beberapa jenis tanaman yang memiliki karakteristik. Yang pertama, benih yang berukuran sedang sampai besar. Yang kedua, benih yang tidak mudah rontok setelah benih matang. Yang ketiga, benih yang memiliki waktu rontok yang tidak bersamaan walaupun sudah matang. Metode pemanenan benih dengan teknik ini adalah: yang pertama, penggoyangan dilakukan pada cabang pendek yang dapat digapai dengan galah, pengait, dan pada cabang tersebut banyak terdapat buah. Tidak dapat digapai dengan galah, dapat dilakukan penggoyangan dengan menggunakan tali yang dibelitkan pada cabang yang memiliki buah yang banyak. Untuk mendapatkan benih yang lebih banyak, dapat dilakukan dengan menggunakan alat penggoyang mekanis seperti truk. Lebih efektif dan efisien jika sebelum dilakukan penggoyangan di lantai hutan dibentangkan terpal atau jaring untuk menampung benih yang jatuh, sehingga mudah dalam mengumpulkan benih tersebut. Masalah dan keterbatasan dari teknik pengumpulan benih dari tanah dengan penggoyangan. Yang pertama, untuk jenis yang penyebarannya benih dengan angin, maka penggoyangan seharusnya dilakukan pada kondisi angin yang tenang. Kedua, peralatan penggoyangan mekanis cukup mahal dan hanya dapat dilakukan pada kebun benih yang memiliki kontur yang datar. Penggoyangan dengan mekanis membutuhkan tenaga kerja terlatih sehingga dapat meminimalisir kerusakan terhadap pohon. Penggoyangan cabang cocok dilakukan pada kelembapan udara yang rendah atau siang hari. Selanjutnya, pemanenan benih yang berasal dari tajuk pohon pada pohon yang telah ditebang. Metode pemanenan benih dengan teknik ini adalah: individu dengan fenotipe baik ditandai pada saat sebelum penebangan. Jumlah pohon diseleksi dalam 1 hektar bervariasi, bisa 8 sampai 13 pohon per hektar. Namun jika tidak memperhatikan faktor fenotipe dan hanya memperhatikan kuantitas atau jumlah, maka bisa dikumpulkan pada semua pohon yang ada pada areal pohon tersebut. Pengumpulan benih dilakukan secepat mungkin setelah pohon yang ditandai ditebang. Untuk keamanan, pengumpulan benih dapat dilakukan setelah semua pohon yang berada di areal yang dikehendaki telah ditebang, atau dapat juga dilakukan sebelum proses kegiatan penebangan dilakukan. Untuk benih yang berukuran kecil, lebih efektif dengan menggunakan alat penggaruk yang tidak bergerak. Pengumpulan benih yang berasal dari penjarangan awal tidak dianjurkan. Hal tersebut dikarenakan belum ada kepastian fenotip yang tepat tentang induknya. Selain itu, benih tersebut secara fisiologis masih muda. Benih dapat dikumpulkan dalam waktu singkat.
Benih dapat dikumpulkan langsung dari tajuk pohon besar yang teridentifikasi memiliki fenotipa yang baik. Tidak membutuhkan tenaga kerja khusus dalam proses pengumpulan benih setelah pohon ditebang. Waktu pengumpulan relatif bebas dari pengaruh iklim dan cuaca. Masalah dan keterbatasan pemanenan benih dengan teknik ini adalah pohon tidak pernah ditebang hanya untuk pengumpulan benih. Pemilihan waktu yang tepat antara penebangan pohon dan pemasakan benih sangat penting. Hanya tepat dilakukan pada pembangunan hutan tanaman, di mana benih dari kebun benih tidak mencukupi atau tujuan lain seperti menjual benih untuk menambah pendapatan. Produktivitas benih dapat menurun akibat pergesekan tajuk pada saat penebangan yang menyebabkan sebagian dari benih jatuh ke lantai hutan seperti dahulu sebelum dikumpulkan. Selanjutnya, pemanenan benih dari tegakan pohon. Pemanenan benih dengan mengakses dari bawah tegakan. Yang pertama, dengan menggunakan tangan. Teknik ini dapat diterapkan dengan tegakan yang rendah atau memiliki cabang yang menjulur sampai ke tanah, sehingga mudah dilakukan pemanenan langsung dengan tangan atau dengan bantuan gunting atau gergaji. Yang kedua, dengan menggunakan galah. Teknik ini diterapkan apabila benih pada batang tidak dapat digapai dengan tangan. Adapun alat pendek yang dapat digunakan adalah galah yang disertai pengait pada ujungnya, galah yang disertai pemotong pada ujungnya, dan galah yang disertai gergaji pada ujungnya. Selanjutnya ada penanganan benih pasca panen. Yang pertama ada seleksi buah. Seleksi terhadap buah dilakukan dalam rangka memilih dan memilah buah-buah yang secara fisik telah diserang hama dan penyakit. Yang kedua ada pengeringan. Yang ketiga ekstraksi. Proses ekstraksi benih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memisahkan benih dari buah apabila benih yang diunduh masih merupakan benih yang memiliki komponen lain dari buah. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari kegiatan ekstraksi dapat juga sebagai upaya untuk memisahkan benih dari kotoran lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemurnian benih. Yang keempat, pengujian. Pengujian benih dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kondisi benih dari benih yang diproduksi. Pengujian benih diperlukan sebagai upaya untuk mengetahui mutu dari benih yang akan digunakan untuk pembangunan tegakan. Data yang diperoleh dari hasil pengujian dapat memberikan informasi kepada konsumen bahwa benih yang digunakan benar-benar memiliki kualitas yang baik. Yang kelima, penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu proses yang harus diperhatikan untuk mendapatkan benih berkualitas. Kualitas benih yang dapat mempengaruhi kualitas bibit yang dihubungkan dengan aspek penyimpanan adalah kualitas fisik fisiologis. Kualitas fisik fisiologis bibit dapat dipengaruhi oleh kualitas benih yang melalui tahapan proses penyimpanan. Tujuan utama penyimpanan benih untuk menjamin persediaan benih yang masih memiliki mutu yang baik untuk suatu program penanaman. Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas fisik fisiologis benih akibat penyimpanan adalah penuaan benih. Penuaan benih dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu suhu, kadar air, tekanan oksigen, serta cahaya.